Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sri Rosmini dari SMA Negeri 1 Tengah Tengah. Jadi pada hari ini kita akan membahas masih tentang materi termokimia, di mana materi sebelumnya udah kita bahas tentang reaksi eksoterm dan endotherm. Ya. Reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang pada saat berlangsung disertai pelepasan kalor, ya, atau menghasilkan energi, di mana terjadi perpindahan kalor dari sistem menuju ke lingkungan. H bertanda negatif, ya, jadi bertanda negatif. Kemudian endotherm. Reaksi endotherm adalah reaksi yang pada saat dia berlangsung itu terjadi menyerap kalor atau dia menerima energi. Jadi ada perpindahan kalor yang terjadi dari lingkungan menuju ke sistem. H dia bernilai positif. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang penentuan atau menentukan perubahan entalpi atau delta H. Jadi di sini ada 4 yang untuk menentukan cara untuk menentukan perubahan entalpi atau delta H. Cara yang pertama berdasarkan hukum Hess. Ya, perubahan entalpi tidak tergantung pada jalannya reaksi atau tahapan dari reaksi, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir. Yang kedua, berdasarkan data entalpi pembentukan atau delta HF. Jadi untuk menentukan delta H-nya menggunakan rumus sigma atau jumlah dari delta HF produk atau hasil reaksi dikurangi dengan sigma dari delta HF reaktan atau reaksi. Kemudian yang ketiga, berdasarkan data energi ikatan. Jadi menggunakan rumus juga, delta H-nya ditentukan dari sigma energi ikatan dari reaktan atau reaksi dikurangi dengan sigma dari energi ikatan dari produk atau hasil reaksi. Oke, yang keempat, kalorimeter. Kalorimeter, jadi begini. Untuk menentukan perubahan entalpi atau delta H itu ada 2 cara. Ya, secara langsung dan tidak langsung. Nah, yang secara tidak langsung itu dia melalui perhitungan. Jadi menggunakan hukum Hess, menggunakan data entalpi pembentukan dan data energi ikatan itu dia berdasarkan dengan cara tidak langsung, ya, melalui perhitungan. Nah, untuk kalorimeter di sini adalah menentukan perubahan entalpi secara langsung, yaitu melalui percobaan. Jadi kita menggunakan alat. Jadi kalorimeter itu adalah alat yang digunakan untuk menentukan kalor reaksi. Jadi kalorimeter ini adalah suatu sistem yang terisolasi, ya, di mana tidak ada energi, tidak ada pertukaran energi di sini, tidak ada pertukaran materi atau energi dari lingkungan ke dari sistemnya ini. Jadi karena dia sudah terisolasi, jadi tidak ada perpindahan materi atau energi dari sistem ke lingkungan. Jadi kalorimeter itu seperti itu. Ya, jadi karena dia sudah terisolasi, jadi kalorimeter adalah suatu sistem yang terisolasi di mana tidak ada terjadinya pertukaran materi atau energi dari sistem ke lingkungan. Ya, jadi Q dari larutannya itu sama dengan M kali C kali delta T. Dan Q dari kalorimeter adalah C kali delta T, sehingga untuk menentukan delta H-nya sama dengan negatif dari Q larutan. Oke, kita bahas yang pertama dulu tentang hukum Hess. Ya, dari diagram Hess. Jadi di sini udah kita lihat, ya, ada A menuju ke C, ya, seperti ini. Jadi berdasarkan tadi rumus dari hukum Hess, itu kan, hukum bunyi dari hukum Hess itu kan perubahan entalpi tidak tergantung pada jalannya reaksi, ya, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhirnya. Jadi dari sini ada A menuju ke C. A itu adalah keadaan awal, sedangkan C adalah keadaan akhir. Jadi dari A ke C dia ada delta H1. Jadi itu secara langsungnya. Jadi ada 2 cara untuk menentukan delta H-nya, secara langsung dan tidak langsung. Jadi secara langsungnya dari A langsung ke C. Jadi
A ke C, kita lihat di situ ada delta H1. Sedangkan ada tahap keduanya secara tidak langsung ya. Jadi dari A ke B dulu kita lihat. A ke B, jadi ada delta H2 di situ. Ya, delta H2. Kemudian dari B ke C itu ada delta H3. Jadi A ke C pada tahap 2 itu bisa kita tentukan delta H-nya dengan cara delta H2 ditambah dengan delta H3. Oke. Kemudian kita reaksi siklus yang berikutnya ya. Reaksi A ke reaksi B. Di situ ada delta H1. Kemudian perbedaan yang diagram sebelumnya itu adalah kita lihat ada dari reaksi C ke reaksi B. Jadi ada tanda yang terbalik ya atau berlawanan arah. Jadi kalau yang sebelumnya itu caranya adalah delta H2 ditambah dengan delta H3, tapi kali ini ya karena berlawanan arah dari reaksi C ke reaksi B sehingga delta H2-nya itu memiliki nilai negatif begitu ya. Jadi dia harus dikurangi. Jadi negatif delta H2. Sehingga untuk menentukan delta H1 caranya adalah delta H3 dikurangi dengan delta H2. Karena tandanya berlawanan arah. Kalau tandanya langsung menuju ke akhir, dia ditambah. Oke. Kemudian sehingga delta H2 itu sama dengan negatif delta H1 ditambah dengan delta H3. Delta H3 sama dengan delta H1 ditambah dengan delta H2. Oke, kita coba ya dengan soal. Jadi di sini ada 2S ditambah dengan 3O2 menghasilkan 2SO3. Jadi sudah ada di situ delta H1-nya negatif 790 kJ. Selanjutnya, dari 2S ditambah 3O2 menghasilkan 2S2 dan O2. Di sini ada delta H2-nya negatif 593. Pertanyaannya ya, dari 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Berapa delta H3-nya? X-nya berapa di sini? Berapa kilojoule? Oke, caranya kita lihat di sini, tanda panahnya kita lihat ya. Sehingga delta H1-nya itu didapat dari delta H2 ditambah dengan delta H3. Delta H1-nya kita masukkan, negatif 790 sama dengan negatif 593 ditambah delta H3. Sehingga delta H3-nya menjadi negatif 197 kJ. Jadi jawabannya A. Oke, selanjutnya masih masuk ke dalam hukum Hess lagi ya, penentuan perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess. Jadi di sini ada 2C ditambah dengan 2O2 ya, menghasilkan 2CO2. Di situ ada delta H1-nya. Delta H1-nya masih tanda tanya kan? Ya. Jadi ada 2C ditambah 2O2 menghasilkan 2CO dan O2. Jadi di situ ada delta H2-nya sama dengan negatif 222 kJ. Sedangkan dari 2CO ditambah O2 menghasilkan 2CO2, ya delta H3-nya sama dengan negatif 566 kJ. Jadi untuk menentukan delta H1-nya dengan cara menambahkan ya delta H2 ditambah dengan delta H3. Jadi negatif 222 ditambah dengan negatif 566. Sehingga jawaban untuk mendapatkan delta H1 adalah negatif 788 kJ. Oke, selanjutnya penentuan perubahan entalpi berdasarkan data entalpi pembentukan atau delta HF. Jadi di sini ada rumus ya, delta H reaksi sama dengan sigma dari delta H produk atau hasil reaksi dikurangi dengan sigma delta H dari reaktan atau bereaksi. Jadi di sini akan ada unsur bebas di dalamnya ya. Catatan untuk kita semua bahwa setiap unsur bebas ini memiliki harga entalpi 0 ya, 0 entalpinya. Jadi seperti H2, O2 yang jelas dia kalau unsur bebas dia harga entalpinya adalah 0. Jadi diketahui di sini ya, ada contoh. Diketahui reaksi C ditambah dengan setengah O2 menghasilkan CO, di mana delta H-nya sama dengan A kilokalori. Kemudian CO ditambah dengan setengah O2 menghasilkan CO2 delta H B kalori. C ditambah O2 ditambah dengan menghasilkan CO2
delta H-nya sama dengan C kalori, kilokalori. Maka pertanyaannya, tentukan hubungan antara A, B, dan C. Ya, kita lihat. Jadi C ditambah dengan setengah O2 menghasilkan CO2. Ini kan tadi A, ya, kilokalori. CO ditambah dengan setengah O2 menghasilkan CO2. Jadi di sini adalah delta H-nya adalah B. Kemudian C ditambah O2 menghasilkan CO2. Jadi di sini adalah untuk mendapatkannya dia adalah C. Jadi untuk hubungan antara mereka bertiga di sini adalah C itu adalah sama dengan A ditambah B. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh ya, contoh soal. Diketahui perubahan entalpi untuk reaksi pembentukan CH4, CO2 dan H2O. Ya, jadi C ditambah 2H ditambah menghasilkan CH4, delta H-nya negatif 75 kJ. Terus C ditambah O2 menghasilkan CO2, delta H-nya negatif 394 kJ. H2 ditambah setengah O2 menghasilkan H2O, delta H-nya negatif 286 kJ. Tentukan perubahan entalpi reaksinya. Jadi ada reaksinya di situ. CH4 ditambah dengan 2O2 menghasilkan CO2 dan 2H2O. Jadi kepatokannya ke reaksi itu tadi ya. Jadi caranya ini ya kita lihat persamaan 1. Persamaan 1 ini dia harus dibalik. Mengapa? Karena jadi kita ini menginginkan CH4-nya di sini di sebelah kiri ya, atau di preaksi. Sehingga CH4 dia menjadi C dan 2H2 dalam keadaan gas. Ya, jadi delta H-nya sama dengan plus 75 kJ. Ya, jadi ada perubahan tanda. Jadi kalau misalnya reaksinya kita balik, jadi delta H-nya juga berubah tanda. Jadi yang semulanya negatif, dia berubah menjadi positif seperti itu. Kemudian persamaan yang kedua. Persamaan kedua ini tidak dia tetap. Jadi tidak perlu kita ganggu gugat. Jadi dia tetap karena udah sesuai dengan soalnya ya, reaksi yang diinginkan. Kemudian persamaan ketiga. Persamaan ketiga ini harus kita kalikan 2 agar dihasilkanlah 2H2O. Sehingga didapat 2H2 ditambah dengan O2 menghasilkan 2H2O. Kan tadi dikalikan 2 ya. Jadi delta H yang punya H2O tadi harus kita kalikan 2 juga. Sehingga 2 dikali negatif 286 menghasilkan negatif 572 kJ. Selanjutnya kita susun dan jumlahkanlah reaksi tadi. Ya. CH4 menghasilkan C ditambah 2H2, delta H-nya sama dengan plus 75 kJ. C ditambah O2 menghasilkan CO2, delta H-nya negatif 394 kJ. 2H2 ditambah dengan O2 menghasilkan 2H2O, delta H-nya adalah negatif 372 kJ. Sehingga didapatlah reaksi hasil akhirnya itu adalah CH4 plus 2O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi ada reaksi yang sama seperti di sini oksigen ya. Oksigennya akan di atas itu ada satu dari C yang persamaan kedua, ada juga satu di persamaan ketiga. Jadi ada sehingga pada hasil akhirnya jadi ada 2 oksigen. Sehingga untuk delta H-nya tinggal kita jumlahkan ya. Plus 75 ditambah dengan negatif 394 ditambah dengan negatif 572 sehingga didapatlah delta H-nya sama dengan negatif 891 kJ. Kemudian cara berikutnya untuk menentukan perubahan entalpi atau delta H berdasarkan data energi ikatan ya. Jadi energi ikatan adalah jumlah energi yang diperlukan atau yang timbul untuk memutuskan atau menggabungkan suatu ikatan kimia tertentu seperti itu. Jadi di sini ada reaksi di sini ya. Dia A simbolkan AB ditambah dengan CD menghasilkan AC dan BD. Di sini ada delta H-nya. Jadi ada energi pemutusan ikatan dan juga ada energi pembentukan ikatan. Jadi
di sini ada energi pemutusan ikatan. Jadi sama dia ada sigma dari energi pemutusan ikatan ini kita simbolkan sebagai X, dan energi pembentukan ikatan atau sigma dari energi pembentukan ikatannya itu kita simbolkan Y. Sehingga untuk menentukan delta H-nya kita tinggal mengurangkan antara sigma energi pemutusan ikatan dikurangi dengan sigma dari energi pembentukan ikatan, sehingga X dikurangi Y. Ya, kita masuk ke contoh di sini. Diketahui data energi ikatan. Jadi energi ikatan ya di situ ada diketahui di situ ya. Ada CH dia 99 kilokalori, H ke Cl ya itu 103 kilokalori, C 83 kilokalori, C ke Cl di situ ada 79 kilokalori, C rangkap 2C di situ ada 164 kilokalori. Berdasarkan perubahan itu ada reaksinya. Jadi kita tentukan berapa delta H-nya ya. Kemudian jadi reaksinya di sini ada kita lihat di sini ya. Energi pembentukan atau energi pemutusan ikatan terlebih dahulu yang dipreaksi. Kita lihat ya. Itu ada C ke H. Jadi di preaksi ada CH, di produk ada C dengan H. Kita lihat di preaksi ikatan C dengan H itu dia ada 4. Sedangkan yang diproduk dia ada 5, ya kan? Jadi kita sama-sama bisa kita coret untuk mempersingkat hitungan ya. Jadi kalau di preaksinya kita coret 4 C dengan H-nya, berarti di produknya juga kita 4 juga yang kita hapuskan, kita coret ya. Kemudian di preaksi sudah habis, tidak ada ikatan lagi. Kemudian di produk masih ada 1 CH-nya. Untuk menentukannya kita lihat C rangkap 2C. Untuk di produk tidak ada. Jadi tidak boleh kita coret seperti itu. Jadi kita hitung aja. Jadi di sini yang kita perlu kita hitung adalah 1C rangkap 2C. Kemudian ada 1H ikatan H dengan Cl. Selain daripada itu nggak ada lagi kan. Jadi kita jumlahkan aja nih. 1C rangkap 2C ditambah dengan 1H ke Cl. Kita jumlahkan di 164 ditambah dengan 103 ya. 164 ditambah dengan H ke Cl ya 103, sehingga hasil dari X-nya itu adalah 267. Kemudian itu untuk X, yang X untuk energi pemutusan ikatan. Kita cari lagi sigma dari pembentukan ikatan. Jadi kita lihat yang di produknya atau hasil ya. Jadi di situ masih ada 1 tadi ikatan C dengan H ya, 1CH ditambah dengan 1C ikatan C dan 1 lagi C ke Cl. Kita jumlahkan di sini 83 ditambah dengan 79 ditambah dengan 99 ya. Oke. Kemudian jumlah hasilnya adalah 261. Jadi untuk menentukan delta H reaksi yaitu X dikurangi Y. Karena X-nya tadi kita udah dapat 267, kita kurangi dengan 261 kilokalori ya. Sehingga didapatlah hasilnya plus 6 kilokalori. Jadi jawabannya C. Besarnya energi ikatan ditentukan secara eksperimen. Kita lihat tabel dari energi ikatan seperti ikatan dari H ke H. Di situ ada 104 kilokalori per mol. Kemudian ikatan dari H dan F besarnya 135 kilokalori per mol. Di energi ikatan dari H dan Cl 103 kilokalori per mol. Begitu juga dengan ikatan antara unsur yang lainnya hingga sampai dengan ikatan O ke H, yaitu sebesar 111 kilokalori per mol.